الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد. Rekan-rekan rahimani wa rahimakumullah yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, bersua kembali dalam sebuah majelis yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi. Tentunya ikhwatul iman wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kami mengingatkan pada diri pribadi dan antum semua untuk selalu bersyukur akan segala kondisi yang kita miliki, yang kita dapati sekarang ini. Dari nikmat, dari isi kantong dompet, dari pendapatan, ya, dari apa yang kita makan. Kita harus ingat bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita ingin ditambah rezeki yang kita miliki, maka perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan gunakan rezeki itu dalam rangka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Bila kalian bersyukur, aku tambah untuk kalian nikmat dan rezeki. Bila kalian kufur, sungguh ketahuilah bahwa azabku begitu pedih. Termasuk di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah menggunakan nikmat tersebut dalam rangka di jalan Allah. Yang kedua, kita qanaah, kita ridha dengan setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita. Artinya, kalau kita ingin menambah income, maka tentunya kita tambah usaha kita, usaha dari berbagai macam cara, ya, baik menambah skill, menambah kemampuan kita dan sebagainya. Karena tentunya walaupun rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak mau usaha, ya tidak mungkin rezeki emas turun dari langit. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita, tadabbur kita pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Luqman ayat 12. Ya, surah Luqman 12, 13, 14 sudah kita sebutkan bulan lalu bahwa Luqman adalah sosok hamba saleh yang penuh dengan bijaksana, yang dipertimbangkan setiap ucapan-ucapannya, dan nasihatnya adalah nasihat yang serius. Itu untuk anaknya, berarti kita mengambil kesimpulan, pelajaran bahwa ini nasihat sangat penting bagi kehidupan kita. Baik, kita melanjutkan pada ayat yang ke-13, ya. Ayat yang ke-13 Surah Luqman. Sudah dibuka belum? Surah Luqman. Di HP-nya ada Al-Quran toh? Ada. Alhamdulillah. Kapan terakhir dibuka? Kapan terakhir dibuka? Tadi malam. Iya, tadi malam. Masya Allah. Ya. Jangan sampai Al-Quran itu sesuatu yang sangat jarang kita buka, padahal itu pedoman hidup agar hidup kita itu selamat dan bahagia. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya menyenangkan, yang sifatnya itu memuaskan kita, yang sifatnya itu sekadar entertainment, justru malah sesuatu yang paling sering kita buka. Padahal tempatnya bahagia, tempatnya kita mengatur hidup, ya dalam Al-Quran, kalau kita mau membaca dan mentadabburinya.
Ya, pada kesempatan kali ini salah satu usaha kita untuk bagaimana kita itu belajar membaca Quran dan mentadabburinya. Sudah buka belum? Ya, sudah. Siapa mau membaca ayat 13? Angkat tangan. Pokoknya semua harus baca loh ya. Kemarin yang sudah baca jangan baca dulu. Yang belum baca. Yang belum baca perlu saya tunjuk. Adil Mas Adil. Mas siapa? Adil. 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 Adil ya. Adil. Ya, Mas Adil. Ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala wa idh qala Luqmanu libnihi, dan tatkala Luqman berkata kepada anaknya, berkata untuk anaknya, artinya itu menasehati. Wa huwa ya'idhuhu, dan dia, maksudnya Luqman, sedang dalam kondisi menasehati. Jadi ucapan berkata itu sifatnya umum. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertegas, ini ucapan ini dalam kondisi apa? Dan dalam kondisi menasehati. Wa huwa ya'idhu, sedang menasehati, ya bunayya la tusyrik billah. Nasihat yang pertama adalah jangan kamu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah, berbuat syirik, bentuknya banyak sekali. Ya, syirik itu kan umum bentuknya, tapi prakteknya banyak sekali fakta-fakta yang dilakukan oleh seorang hamba dalam perbuatan syirik. Kenapa toh seorang bapak yang penuh bijaksana itu mengambil nasihat yang pertama adalah jangan menyekutukan Allah. Ya. Kalau bapak-bapak yang lain kan beda, ya toh. Bapak antum kan mungkin tidak seperti ini. Bapak-bapak yang lain sukses leh, engkau hasilnya tak nikmati, atau keluar sana kerja keras, paling begitu. Itu mainstream, itu biasa. Jadi orang pandai, orang pinter yang sukses, berdagang, berusaha yang sukses, paling seperti itu, rata-rata seperti itu. Dan itu sudah biasa, dan itu bukan bijaksana. Ya, karena yang namanya sukses itu bukan sukses yang sifatnya sementara. Sukses dunia itu sementara tidak? Sementara. Toh pun di dunia kesuksesan itu tidak akan sampai mati. Ya, kadang sifatnya itu hanya beberapa waktu saja. Bisa jadi dia suksesnya hanya dalam setahun, 2 tahun, kemudian setelah itu terpuruk, jatuh ke bawah. Bisa jadi, ya. Maka tentunya kita harus mendengarkan seorang bapak yang bijak sebagai seorang anak ketika bapak itu menasihati. Ya, anggaplah ini nasihat untuk kita sebagai seorang anak. La tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah sarful ibadah li ghairillah, memalingkan peruntukan ibadah untuk selain Allah. Ya, apapun bentuk ibadah. Ibadah itu definisinya apa? Ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Sebuah nama yang mencakup semua apa yang Allah cintai dan ridhai. Minal af'al wal aqwal, dari perbuatan dan ucapan.
al-zahirah wal batinah, yang nampak maupun terselip. Ya, itu adalah ibadah. Artinya ibadah itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar sedekah, bukan. Tapi sebuah perbuatan, perilaku manusia yang itu mengandung ucapan, keyakinan, kemudian perbuatan, kemudian perbuatan yang terselip, perbuatan hati, ya, yang itu Allah cintai, itu ibadah. Maka kalau itu ibadah, Allah cintai dan ridhoi, maka peruntukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan untuk yang lain. Seperti mengagungkan, ya, kita ada rasa ta'zim, mengagungkan secara mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita berikan kepada makhluk yang lain. Ya, seperti doa meminta. Ya, rata-rata orang itu pada pengen sukses, tapi sebagian orang, bahkan sebagian besar kalau kita nggak katakan, suksesnya pengen cepat. Karena obsesinya sukses dan pengen cepat dan tidak sabar, biasanya pakai jalan pintas. Baik itu ke dukun, minta kepada setan, baik itu ke kuburan, minta wangsit, baik itu ke keramat pohon dan sebagainya, minta wasilah atau minta nomor lotre dan sebagainya, ya, atau hal yang lain yang itu sifatnya permintaan kepada selain Allah. Orang semacam ini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini berarti suatu hal yang sangat bahaya bagi manusia. Bahaya itu nggak nampak di kehidupan kita, ya, bukan suatu yang menyakiti, tidak, tapi bahayanya kelak di kehidupan setelah mati. Artinya apa? Orang kalau sudah mati kemudian nggak ada kehidupan lagi, nggak ada kehidupan lagi yang itu jauh lebih lama, lebih nyata, lebih dirasakan. Ya, hidup di dunia sementara, hidup di dunia hanya sampai 60, 70, 80, sedikit daripada yang melewati masa-masa itu. Sedangkan hidup setelah kita mati di alam barzakh saja, kita dipendam di alam tanah kita, ya, dalam tanah, dibalikkan ke asal penciptaan kita, yaitu tanah, itu pun lebih dari umur kita. Ya, bagaimana seorang itu bisa begitu relanya menggadaikan nasib hidup sejatinya dia kelak untuk kesenangan semu, untuk kesenangan sesaat. Ya, di antaranya adalah melakukan ritual-ritual perbuatan syirik. Ya, masih mending orang itu berbuat maksiat dosa, dia merasa itu salah dan dia ingin bertobat. Kalau syirik, ya, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada syirik, dia tidak merasa itu perbuatan dosa, tidak merasa itu perbuatan salah, malah merasa ini yang benar, ini keyakinan saya, ini leluhur saya, ya, padahal ngaku muslim. Ya, maka sekali lagi ini suatu hal yang harus di-warning untuk diri kita, karena nasib kita itu nanti kelak setelah kita mati, jangan sampai kita mementingkan hidup yang sesaat, lantas kemudian kita tak peduli dengan kehidupan setelahnya, sehingga kita menyesal nanti, sehingga penyesalan itu tiada arti. Ya, kita menyesal gimana? Minta kepada Allah pengen dibalikin lagi ke dunia, dunia udah hancur, memperbaiki nilai kita yang banyak merahnya, nggak bisa. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka-mereka yang menyesal di kehidupan setelah dunia.
Allah berfirman, wa qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, Tuhanku, kembalikan aku. Maksud di sini adalah kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Semoga aku memperbaiki amal-amal soleh yang banyak aku tinggalkan. Ya. Kok ada kesempatan ibadah, kesempatan belajar, kesempatan memperbaiki diri, kesempatan mengejar surga, dilalaikan. Ya memang kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang melalaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Nih, kita kasih tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kasih tahu hidup dunia itu seperti ini. 5, enggak lepas dari kita. Apa itu? Lain, main-main. Ya. Sibuk bisnis, cari uang banyak, main-main bukan? Main-main. Itu bukan serius, itu main-main. Karena yang serius nyari akhirat. Ya, ngejar dunia itu main-main. Karena yang akan terulang begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Bahkan ada sampai yang orang sampai ada puncak kekayaan mati, belum sempat dia nikmati. Ya, yang puncak korupsinya luar biasa, triliunan terus mati. Dan dosanya gede, belum sempat nikmati, ya, belum sempat menggunakan, mati dia. Itulah kehidupan yang ya sifatnya main-main. Walaupun menipu, artinya melalaikan dari tujuan awal kita, ya, melalaikan. Ya. Ada hal-hal contoh tontonan film yang berseri-seri, ya toh, bagi anak muda seperti kita ini, ya godaannya banyak. Kalau nggak film, kalau nggak apa, game, ya terus berseri-seri, nggak ada habisnya. Nah, padahal kita ini mengejar sesuatu yang serius nih, tapi ada penghalangnya. Terus kemudian wazina, penuh dengan gemerlap keindahan. Tadi, sesuatu yang indah, sesuatu yang menakjubkan mata kita, itu melalaikan. Itu melenakan dari tujuan awal kita hidup. Ya. Kalau sudah indah, hidup nyaman, ya, di rumah yang wah, makanan yang asik, tempat tidur yang menawan dan sebagainya, itu akan melalaikan kita, melenakan kita dari tujuan arah awal kita, prinsip kita hidup. Ya. Wa tafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga diri. Aku ini loh triliuner, ya, aku ini loh punya kuasa ini, aku punya kedudukan, ini loh anakku, dia bangga sebagainya. Tafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga diri. Yang berikutnya, wa takatsurun fil amwal wal aulad, saling berlomba-lomba banyak-banyakan anak dan harta. Ya, inilah hakikat kehidupan dunia. Sehingga hal ini semua akan melenakan kita dari arah tujuan yang pertama. Ya. Kemudian ketika itu Allah berfirman, wa qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, aku akan perbaiki amal saleh yang aku tinggalkan dulu. Apa jawab Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma ucapan-ucapan yang diucapkan angan-angan saja. Paling dibalikin ke dunia, balik lagi kayak dulu. Ya. Wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakangnya itu ada barzakh, pembatas. Ini dia mengadu kepada Allah, balikin aku ke dunia. Tapi di belakang ada barzakh, pembatas. Mau balik gak bisa. Udah selesai. Mumpung kita masih di sini, perbaiki diri kita, perbaiki attitude kita, perbaiki sikap kita, perbaiki cara ibadah kita, perbaiki cara sholat kita, perbaiki akidah keyakinan kita. Mumpung masih hidup. Nanti kalau sudah mati, rumit. Hidup akan semakin rumit, akan semakin gelap.
Ikhwatal iman, kawan-kawan rahiman wa rahimakumullah. Lantas kemudian Luqman memberikan keterangan, kenapa sih jangan berbuat syirik? Maka Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun 'azim. Sungguh perbuatan syirik menyekutukan Allah itu suatu kezaliman yang begitu besar. Ya, suatu kezaliman yang begitu besar. Kenapa kok zalim gede? Karena kita menempatkan peribadatan kita untuk selain Allah, untuk selain yang menciptakan kita, untuk selain yang memberikan kita rizki, untuk selain kepada zat yang mengawasi kita. Kok bisa-bisanya Allah yang menciptakan kita, yang merawat kita sejak lahir, yang memberikan kita nikmat rizki semuanya, kalau ketika ibadah minta-mintanya kepada selain Allah, itulah Allah murka, sangat murka. Allah nggak ngasih ampun sama orang seperti ini. Ya, Allah nggak akan ngasih ampun sampai dia mau tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba misalkan ya, antum punya majikan ngasih segalanya buat antum, ngasih antum minta, bos minta ini kasih, itu kasih, keperluan ini kasih. Tiba-tiba antum minta ke yang lain. Ya, marah nggak bos antum? Marah, pecat dari pegawai. Nah, kalau dipecat dari hamba Allah gimana? Ya, ngeri. Dipecat dari hambanya Allah, Allah nggak ngasih apa-apa, kita mau hidup kemana? Ya, segala sesuatunya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya inilah sesuatu yang sangat berbahaya, yang sangat mengkhawatirkan bagi masa depan kita semuanya. Kata Imam rahimahullah rahimakumullah, dalam lafaz yang lainnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bahayanya perbuatan syirik itu kalau tercampur dengan amal soleh. Jadi syirik itu tidak selamanya khalis, murni syirik, tapi juga syirik itu bisa masuk kepada peribadatan kita. Ya. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ulaika alladzina amanu, orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Maksud di sini adalah perbuatan syirik. Itu nggak dicampur. Hadiahnya apa? Mulai kalau amn, mereka akan merasakan, mendapatkan rasa aman, ketenangan hidup, baik dunia maupun akhirat. Jadi orang berani, maka orang bertauhid itu orang yang berani. Ya, mau musuhnya sebanyak apapun dia lawan. Ya, mau dia tuju jalan itu sepeteng apapun dia masuki. Kenapa? Karena dia mukhlis lillah. Dia hanya bersandar kepada Allah. Makanya Allah berikan ketenangan dan keamanan bagi dia. Ya, baik urusan rezeki, apalagi urusan rezeki. Orang bertauhid itu nggak pernah risau, santai, tawakalnya hanya kepada Allah. Ya, makanya di kondisi-kondisi ekonomi seperti ini solusinya tauhid. Ya, yang lainnya kalau masalah ekonomi, orang bertauhid santai aja. Ya rezeki nggak akan kemana kok. Ya, kalau bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bukan hanya itu hadiahnya, dapat rasa aman, ketenangan, dia seorang berani dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kan senantiasa berdoa meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Cara mendapatkan petunjuk, kita mengisahkan Allah, tidak menyekutukannya, akan dikasih petunjuk oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan petunjuk Allah itu beragam. Ya. Bisa dengan Allah berikan petunjuk dari jalan buntu yang kita hadapi, yang kita sedang hadapi sekarang. Ini buntu ini gimana? Minta sama Allah, berikan petunjuk Allah. Ya. Kemudian ketika kita lupa arah tujuan kita linglung, bingung hidup ini mau kemana kan, minta petunjuk Allah, Allah kasih petunjuk. Kalau kita mau bertauhid, menjauhi perbuatan syirik. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya, ya, bisa dibacakan? Saya membacakan. Yang belum baca. Ada yang mau baca nih? Anda nggak kenal sih masalahnya. Kenal tak tujuh. Ya. Yang depan sudah semua ya? Sudah belum? 7 aja. Baca. Ya. So malu-malu. Baca tuh nggak ada kata malu. Malu tuh kalau kita bodoh baru malu. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan wasiatnya Luqman ya, tapi melainkan wasiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegaskan pada akhir penghujung ayat, anishkurli waliwalidayka ilayal masir, untuk bersyukur kepadaku, untukku, waliwalidayk, dan untuk kedua orang tuamu, ilayal masir, kepadaku lah kabar kembali. Ini menegaskan bahwa ini bukan wasiatnya Luqman, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua hamba manusia. Pada pesan yang kedua ini adalah pesan setelah kita berbakti kepada Allah, ya, maka bakti itu kemudian kita berikan kepada kedua orang tua, ya, kepada kedua orang tua. Menjadi problem dalam mahligai kehidupan rumah tangga di masa-masa ini, wabil khusus ya orang-orang Indonesia ya, khususnya kebanyakan penganutnya agama Islam, itu masalah bakti sama orang tua. Ya, banyak dari orang tua itu mengeluhkan tentang anaknya. Kalau udah gede, pengennya lepas dan tidak mau bakti sama orang tua. Nah, ini problem, dan itu adalah hasil dari usaha orang-orang Barat. Memang sengaja umat Islam itu diusahakan, cuman sekedar namanya aja, isinya nggak ada, kosong. Itu yang mereka usahakan. Yang namanya Muslim tapi isi dan kulitnya itu sekarang sedikit, cuma nama, label Islam, tapi hatinya nggak ada. Ya sama halnya orang kafir, nggak sholat, orang tua nggak berbakti, durhaka dan sebagainya.
tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mereka harapkan. Ya. Dan itu sudah bertahun-tahun lama mereka pelajari itu dari kaum muslimin. Gimana cara orang Islam itu Islam tidak apa-apa, tapi sekedar nama aja. Ya. Tidak harus murtad, tidak harus pindah agama. Kalau pindah agama ya bagus sekalian. Ya, karena nggak ada bedanya. Ya. Di tengah kita ini nggak ada bedanya orang Islam dengan non Muslim, nggak ada bedanya. Sekedar nama, hakikatnya nggak ada. Nah, itu akibat dari ajaran apa? Ajaran merasuk ke pikiran kita dari mereka orang-orang liberal. Ya. Jangan salah ya, murtad itu pindah agama saja, enggak. Jangan salah, murtad itu menyembah selain Allah, murtad. Kemudian dia tidak mau menyembah Allah, itu murtad. Walaupun secara slogan labelnya masih muslim. Kemudian dia menyekutukan Allah, kemudian kufur dari agama Allah, itu murtad. Sekalipun tidak mengenal agama selain Islam. Ya, kita ini perlu. Problem kita umat Islam itu adalah apa? Kebodohan. Ya, di dunia ini, bukan hanya Indonesia, kebodohan. Dan disebutkan oleh guru kami dulu, beliau mengatakan umat Islam ini ummatun matakra, orang Islam yang gak hobi baca, makanya IQ-nya rendah-rendah. Ya, wa idza qara'at ma tafham. Kalau sudah baca nggak paham apa yang dia baca. Itu realita. Ya, kita nggak menjadikan itu realita. Kita akui aja gitu. Wa idza fahidat ma ta'mal. Kau udah paham manggut-manggut, udah mentok situ, nggak mau diamalin. Ya, dokter kelas dokter, sekedar dokter titel aja, nggak ada amal akarnya. Kemudian akademisi seperti itu, ya cuma akademisi aja, nggak ada pengaruh kehidupan dia. Padahal akademisinya agama. Ya, itulah realita fakta di tengah umat Islam sekarang. Makanya ini hal yang perlu kita gali, bahwa kita ini jauh ketinggalan. Ya, agama jauh, teknologi jauh, dan sebagainya, peradaban jauh. Masa mau begini? Terlebih lagi kita dinabubukkan dengan program-program yang makin asyik. Ya, tidak mengenal kanan kiri, tidak tahu masa depan, menikmati yang ada. Itulah problem kehidupan di negeri umat Islam kebanyakan. Ya, makanya sahabat-sahabat mulia rahimakumullah, tentang kembali kepada tentang masalah problem kehidupan tentang orang tua ya. Ya, tidak 100% disalahkan anaknya. Orang tua juga harus disalahkan. Karena orang tua juga tidak mengajarkan untuk berbakti sama orang tua. Ya, anak itu adalah peniru ulung. Anak adalah peniru ulung. Apa yang dia lihat itu yang dia anggap benar dan itu perlu dilakukan. Seorang anak, dia masih polos, ya, dia belum bisa berpikir, denarnya belum sampai, sehingga pelajaran itu dari mana? Dari orang tuanya, karena dia lebih baik hidup dengan orang tuanya. Kadang orang tuanya cocok dengan mbahnya, ya, sehingga itu direkam sama anak dan itu akan dipraktekkan ke orang tuanya. Karena itu tentang masalah bab berbakti sama orang tua, ini bab yang penting diwasiatkan kepada kita semua, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua atau calon orang tua. Ya, hidup kita ini bukan sekedar nyari duit, menikmati, tidak. Hidup ini adalah tanggung jawab kita menjadi sosok anak kelak jadi orang tua. Ya, semua tingkah laku kita nanti akan disidang di hadapan Allah, dimintai pertanggungjawabannya. Allah berfirman di sini berwasiat, wa wasaina al-insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Ya, berwasiat untuk bakti sama kedua orang tua.
kepada siapa nih? Anak. Ya, kita ini anak. Ya. Selama kita masih punya orang tua, kita ini anak. Segede apapun, setua apapun, kita ini anak. Ya. Maka yang kedua, setelah kita berbakti kepada Allah, perhatikan hak-hak Allah, perhatikan yang kedua, hak orang tua kita. Jangan beralasan sibuk dengan pekerjaan kita tidak mengunjungi orang tua kita, tidak menyapa orang tua kita, tidak perhatian dengan orang tua kita. Tidak. Ya. Orang tua kita itu sudah memberikan kita segalanya. Kenapa ke orang tua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan kekasih, ya toh? Bukan pasangan. Pasangan itu siapa? Baru ketemu gede. Bukan sejak kecil, bukan sejak lahir. Orang tua sejak lahir kita sampai kita gede, orang tua ngasih kepada kita tanpa pamrih. Ya. Ngasih kepada kita nggak ada imbalan. Itulah kenapa hak orang tua dipentingkan setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini hidup mau bahagia, mau selaras, mau lancar rezekinya, bahkan disebut dalam sebuah hadis, ya, baktilah sama orang tua. Doanya orang tua itu top markoto. Doanya orang tua itu manjur banget. Ya. Coba antum nih ya ketika kerja, telepon WA sama ibu bapak, minta doanya. Saya mau kerja, dilancarkan rezekinya dan sebagainya. Itu masya Allah luar biasa. Itu bentuk bakti sama orang tua. Ya, itulah bakti sama orang tua bukan setahun sekali, hari ibu dan sebagainya. Itu tuh orang-orang nggak kenal orang tua. Ya, kenal orang tua itu setiap saat. Ya. Orang tua sedang apa? Kok nggak ada kabar? Orang tua tuh bukan tidak mau ngeluh kepada anaknya. Orang tua tuh nggak berani, sungkan sama anaknya balik dia. Kita harusnya menanyakan lebih dulu, Bapak, Ibu, ya ada apa? Ya, apa yang bisa saya bantu? Setiap hari ada kekurangan apa? Tolong cerita. Nah seperti itu. Ya kadang kala orang tua kadang mangkeli, kadang jengkel. Sejengkel-jengkelnya orang tua itu orang tua kita. Ya. Selama tidak merintahkan kita kepada perkara yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, tetap kita taat. Tapi kalau sudah merintahkan, sudah ngajak kepada perkara-perkara dosa dan misi syariat, baru kita bukan menentang. Mohon maaf, saya nggak bisa ikut. Mohon maaf, saya tidak bisa menerima. Ini sudah menentang syariat Allah. Jujur aja. Ya, apalagi sebagai seorang laki-laki. Ya, jadilah seorang laki-laki yang gentle menghadapi siap menghadapi masalah. Ya, terlebih lagi bagaimana berkomunikasi dengan orang tua. Belajarlah berkomunikasi dengan orang tua dengan cara yang baik. Ya, ini termasuk dari bab kita berusaha berbakti kepada kedua orang tua. Dari kedua orang tua ini, mana yang lebih kita utamakan? Ibu kita. Ya, ibu kita. Allah berfirman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya hamil membawa dia dari setiap kecapean, di setiap kecapean. Capek tuh hamil tuh. Ya, capek. Sakit. Penuh dengan keletihan, lemas, lemah. Ya, kita harus tahu nih hak ibu kita nih. Ini yang pertama. Kemudian ketika yang kedua, ketika lahir itu sakit. Ya. Makanya sampai sekarang ada pemuda muda nggak usah punya anak. Karena pandangannya apa? Nyusahin, ngurangi rezeki. Itu orang nggak bertawakal, nggak punya Tuhan gitu. Orang nggak punya Allah seperti itu. Dia merasa bahwa semua yang dia hasilkan sampai sekarang itu usaha jerih payah dia. Enggak, itu nggak ada apa-apanya. Ya, makanya orang yang bertakwa, yang beriman, adalah orang yang selalu tawakalnya kepada Allah. Urusan rezeki berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha jalan ini dulu. Ya.
Maka jangan sampai ada istilah-istilah apa sekarang, virgil, kemudian nggak mau nikah dan sebagainya, nggak mau nikah tapi zina terus sebagainya, itu lebih rusak. Ya. Kemudian nggak pengen punya anak, takutnya begini. Ya, tengoklah itu Jepang, habis penduduknya, mau 10 juta, habis penduduk, bahkan banyak rumah-rumah itu diambil alih oleh pemerintah. Kenapa? Udah nggak ada penerusnya. Ya. Maka Rasulullah SAW itu senang bangga dengan umatnya yang banyak. Makanya Nabi berpesan apa? Bagi yang ingin nikah, tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah wanita yang walud, punya anak banyak. Ada dominan punya anak banyak. Wadud, penyayang. Ya, nggak banyak loh, apalagi zaman sekarang ya. Perempuan-perempuan yang penyayang itu sulit dari sekarang itu. Rata-rata egonya tinggi. Ya, ya saya nggak menyalahkan mbak-mbak ya. Tapi emang kelihatan. Nggak ada penyayangnya, dikit-dikit gini yang gitu, banyak maunya, tinggalin aja. Loh, antum itu ditolak satu, masih banyak lain. Ngapain nangis-nangis satu orang? Ya, sekarang itu 1 banding berapa? Itu baru 10. Ya, itu baru 5. Sampai disebutkan dalam Nabi SAW, nanti di akhir zaman itu sampai 1 orang laki-laki menaungi 50 wanita. Musuh cuma 1 doang, tinggalin 1 lagi. Banyak perempuan yang mau nurut, taat kepada suami dan sebagainya. Jadi jangan pernah merasa ratu zaman sekarang tuh. Sekarang bersaing. Ada kan kasus-kasus yang perempuan berantem gara-gara udah apa? Kekasih. Ya Allah. Ya memang laki-laki soleh, pemuda soleh. Nah ini yang langka ini. Antum jadilah orang yang pemuda soleh. Gak usah nyari. Jadilah orang yang dicari. Nah, seperti inilah. Jadi, ikhwatal iman rahimahullah, kembali ya tentang masalah wadud di sini yang penyayang. Nabi berpesan, fa ini mukatsirun bikumul umam. Maka aku tuh bangga dengan umat-umat yang banyak, umat Islam yang banyak. Nah, tentang masalah tadi wasiat ini, seorang perempuan tentunya dalam Islam itu Allah junjung tinggi yang sebelum direndahkan oleh umat-umat sebelumnya. Ya. Di umat-umat Nasrani, Romawi, perempuan jadikan budak, mainan dan sebagainya. Di kalangan Yahudi sama aja. Hanya di Islam, ketika Islam datang dalam syariat, Allah muliakan status seorang perempuan. Ya, apalagi status seorang ibu. Ya, hak-haknya dipenuhi. Ya kalau mau belajar, ya kalau mau nurut. Karena itu solusi jalan kebahagiaan. Tapi orang pengen mengikuti hawa nafsunya. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kok ibu itu lebih jauh daripada bapak? Ya, karena seorang wanita, seorang ibu itu adalah wafisaluhu fi amain, menyapihnya. Nyapih itu menyusui selama berapa? 2 tahun. Ya, ini juga pelajaran bagi calon ibu atau calon bapak ini. Menyusui anak itu 2 tahun. Ini yang sempurna. Ini yang sempurna. Kenapa? Ini termasuk imunisasi alami. Ya. Anak itu kalau disusui selama 2 tahun, wah, dia sempurna. Jadi secara fisik dan sebagainya, masya Allah, gedenya, ya, pintar dan sebagainya. Dan ini juga sebagai pelajaran bahwa, oh, ibu itu kita dahulukan haknya, lebih kita utamakan karena 3 hal. Karena membawa kita sebelum kita lahir berapa bulan? 9 bulan. Bukan waktu yang singkat itu. Kemudian ketika melahirkan, antara taruhan nyawa bayi atau ibunya. Biasanya pada milih siapa? Bayi. Ibunya nggak apa-apa, saya meninggal, yang penting bayi saya selamat, kan gitu. Ya padahal pikir juga, nanti kan bisa bikin lagi ya. Terus yang ketiga adalah
dalam penyapihan. Nah, ini pun juga waktu yang lama, 2 tahun loh. Ya. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dari orang tua ini adalah ibu dulu. Walaupun bapak juga punya hak untuk kita berbakti kepadanya. Kalau nggak ada bapak, ya nggak ada kita. Ibu saja, ya kayak Maryam, nggak mungkin. Itu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka bapak juga jangan ditinggalkan. Karena seorang bapak juga mengayomi ibu dan anaknya. Ya, karena sudah menjelang jam 9, insya Allah kita cukupkan sampai ayat 14 dulu. Intinya adalah wasiat pesan ini wasiat yang berharga bagi kita, bagi kehidupan kita, agar hidup itu lebih teratur dan terarah, dan bisa kita memaksimalkan mungkin umur kita step by step, ya, tidak terbuang sia-sia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.